Terkait dengan speech delay ini sebenarnya apa sih yang perlu dipahami sama orang tua, dokter? Oke, jadi sebenarnya kalau definisinya dulu apa sih speech delay adalah keterlambatan kemampuan bicara dan bahasa yang tidak sesuai dengan usia anak. Nah, jadi yang perlu kita pahami dulu, jadi sebenarnya bicara sama bahasa itu beda nih Pak Diki. Jadi kalau bicara itu kan adalah produksi verbal dari bahasa. Dari bahasa. Nah, sebenarnya bahasa itu adalah proses simbolik dari kemampuan atau keinginan seorang anak untuk berkomunikasi, ya kan? Nah, jadi si bahasa itu sendiri ada dua, ada yang bahasa reseptif. Bahasa reseptif itu adalah pemahaman seorang anak akan sesuatu yang diucapkan oleh orang lain atau yang dia lihat dari misalnya dari TV atau ketika orang lain berbicara. Nah, sedangkan bahasa ekspresif itu adalah kemampuan seorang anak untuk memproduksi komunikasi simbolik, yaitu tadi sih bisa dalam bentuk bicara, bisa dalam bentuk tulisan, misalnya dia sudah bisa menulis. Nah, tapi kan karena kita ngomongin lebih banyak ke anak usia preschool, jadi bahasa ekspresif itu adalah kemampuan seorang anak untuk mengungkapkan apa yang ingin dia informasikan, baik ide atau pikiran atau mungkin banyaknya kalau anak 2 tahun perasaannya. Kayak aku marah, aku sebel gitu, atau aku sedih, atau aku lapar. Itu kan diharapkan semakin cepat seorang anak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan, diharapkan tantrumnya juga berkurang. Nah, jadi yang penting kita pahami, kita tuh gimana sih jangan ntar juga anaknya ngomong gitu kan. Kadang seringnya gitu. Nah, tapi sebenarnya dengan kita lebih cepat, lebih sesuai dengan perkembangan atau bahkan bisa juga lebih cepat dari perkembangan anak seusianya itu akan lebih baik sehingga ketika usia 2 sampai 3 tahun itu tantrumnya biasanya lebih berkurang kalau anak lebih bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Tapi begitu anak itu udah mulai ngomongnya telat-telat itu biasanya tantrumnya lebih sulit untuk ditangani. Mungkin tantrum kita ngomonginnya beda lagi ya. Cuman intinya kalau anak kita bisa lebih cepat ngomong itu lebih baik gitu. Nah, Oke, baik. jadinya yang sering terjadi itu yang tadi saya sempat bilang iya nih di poli kami tumbuh kembang kami banyak yang anak speech delay sebenarnya bukan bukan yang pure speech delay. Karena nanti kan kita bahas ada macam-macam ya speech delay, tapi yang lebih banyak kita temukan adalah gangguan bicara ekspresif itu tadi. Jadi orang tua sering bilang, iya dia ngerti kok disuruh buang sampah gitu. Tapi kata-kata yang keluar belum banyak gitu. Jadi yang sering terjadi adalah gangguan bicara ekspresif gitu.